baik dengan indah. Iya, kalau saya sih Itu baru melihat namanya senior. betul Senior Kak itu Mai. bukan umur doang, umur hanya angka. Senior tingkah laku, senior perkataan, senior nafas juga, bos. Woi, Awas jantung. Lantam kan, Mbak? jadi gini, itu kan bisa menjadi catatan hakim mediator ya. Itu kan dia keluar tanpa izin dengan hakim mediator, dia langsung keluar, itu sama saja kan selama ini katanya kita nih gugatan cabut masuk ini kan tidak menghargai persidangan. Nah justru mereka lah yang secara nyata tidak menghargai persidangan itu. Di dalam itu kan ada hakim ya, seharusnya dia koordinasi dulu sama hakim, menghargai atau menghormati hakim mediator yang ada di situ. Ini tiba-tiba keluar, dan ini akan nanti saya yakin bahwa hakim mediator ini membuat catatan, ya, membuat catatan nantinya dan akan disampaikan kepada hakim yang memeriksa pokok perkara. Biasanya seperti itu. Ya kan, ini saya sendiri selaku teman rekan sejawat ini menyesalkan itu. Karena kenapa? Kalau misalnya memang itu adalah salah, diluruskan di dalam ruangan persidangan. Nah, ini juga ada perilaku juga yang tidak terpuji yang dilakukan mereka ini. Ini fakta ya. Bahwa sebelumnya sebenarnya kita sudah mengecek kuasanya. Ya kan, surat kuasanya di bagian mediasi. Nah, ternyata kami sudah foto itu bahwa kuasanya ini adalah kuasa uang prestasi. Nah, tapi setelah mereka keluar itu 30 menit kemudian mereka coba-coba datang ke sana. Ya kan, meminta untuk ditukar itu surat kuasa. Ya kan? Ini hal yang tidak terpuji. Sangat tidak terpuji. Kemudian dia preskom lagi mengatakan bahwa kami ini adalah kuasa. Ya betul, Anda punya kuasa, tapi Anda tidak masukkan di dalam perkara nomor 1000 itu. Jadi jangan deh, itu kalau istilah kotornya itu ya jangan Anda peak. Kau pikirkah orang Indonesia ini semua se-Indonesia ini peak semua? Ya kan tidak boleh begitu. Nanti kan jadinya kan dihujat orang. Ini kenapa saya ngomong begini? Karena ini adalah juga rekan sejawat ya kan. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada kode etik itu, kita diwajibkan untuk menjaga namanya solidaritas. Coba bayangin, kita katanya pengacaranya itu tidak ada kerjanya ngopi-ngopi, ya kan, kerjanya komal, ya kan, dilarang komal, pengacara itu harus bertarung, berdebat di pengadilan. Bos, namanya pengacara itu tidak ada debat di pengadilan, tidak ada, itu bukan etika, tapi menyampaikan pendapat dan dinilai oleh majelis atau melalui majelis, bukan debat. Ini juga ngomongannya ini juga sudah salah besar. Mana ada pengacara berdebat di pengadilan, itu tidak ada, ya kan? Tidak ada pengacara berdebat. Pengacara itu menyampaikan pendapatnya di pengadilan melalui hakim, nanti hakim yang menilai, begitu juga lawan. Ya itu kalau orang paham beracara. Katanya kalau mau berdebat di pengadilan. Nah ini sudah salah juga. Mana ada pengacara berdebat di pengadilan, apalagi kalau perdata. Perdata itu adalah pembuktiannya formil. Kalau pidana itu yang digali itu adalah kebenaran material, ya kan? Seperti itu. Nah ini kan mereka kan tidak paham itu. Makanya saya bilang sayang sekali dengan kata-kata senior ya. Tapi ini saya kasih tanda kutip ya. Senior umurnya atau senior beracara. Kalau dia senior beracara itu nol besar ilmunya kalau menurut saya. Karena kenapa? Ini fakta loh, ya kan? Ya, narasinya di media itu juga tidak memiliki kualitas saya lihat. Kenapa saya katakan tidak memiliki kualitas? Karena itu menyerang sesama advokat. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ya, kalau seorang pengacara itu minimal dibaca-baca itu kode etik advokat itu, ya kan? Yang kalau perlu yang penting-penting aja lah dibaca di situ, ya kan? Terutama hubungan baik dengan sesama rekan sejawat itu tidak boleh. Berkali-kali saya bilang, berkali-kali saya sindir di dalam PT saya, ya. Gitu kita juga ini ketularan batuk-batuk ini. Takutnya napas juga ini, oksigen kurang ke otak ini. Win, jangan ketawa saya Win, ini gara-gara sama rokok ini Win.
Aduh, bukan napas saya pendek, Win, masih panjang, Win. Saya habis olahraga tadi nih. Makanya saya tidak bisa Om Ken ini kan, muka saya habis keringatan, ya toh. Itu Bang Andi yang Tiba-tiba ngomong, buka guys. komal ini. Ada Awin ini. Ya kalau yang lainnya itu yang ribut-ribut itu saya tidak mau singgah. Malah saya lihat di sebelah itu ada itu Ayu itu bertengkar ke sama siapa kan tidak tahu deh. Pokoknya Saya jangan di sini, wah. jangan kita campur itu, Pung. Jangan, Mi. Kemarin saja itu kita naik emosiku. Oh, Emosiku Sampai tapi di- Iya. akhirnya naik-naik terus. Emosiku naik-naik tapi naik-naik terus, nyamperin terus. Iya. Ya itulah sebenarnya tadi ya. Jadi kan minimal tuh begini. Kenapa mesti kalian larang kami di Komal ya? Janganlah larang kami. Kita kan minimal kalau kita berbicara hukum berarti saya menganut asas hukum manfaat. Bagaimana saya menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat ya kepada teman-teman semua. Karena kalau mereka yang komal nggak ada yang nonton, Bang. Ya mungkin juga nggak tahu bagaimana caranya masuk Komal. Mungkin ini pakai kata mungkin saya bukan nuduh ya. Gitu. Mungkin saja dia tidak mengerti. Ya kan seperti itu. Jadi kan kita kan misalnya teman-teman mungkin saja Kak Maira ini mungkin dia misalnya pendidikannya lebih tinggi daripada saya misalnya S1 ya. Tapi kan bukan jurusannya ya. Ya bukan. mungkin ekonomi. Ya, Mungkin aku ekonomi. manajemen, iya. Mungkin manajemen. Tapi salah nggak kalau orang manajemen itu sedikit memahami hukum? Oh, Ya kan? Makanya tadi saya bilang belajar itu bisa dari diskusi, bisa kita dari mendengar, bisa dari baca buku, ya bisa dari menonton sesuatu. Kan itu kan semuanya belajar. Nah, ketika kita memahami hukum itu sama dengan kendaraan memiliki rem, ya kan? Nah, kalau saya mau berbuat begini, enggak boleh dong ya bahaya nih. Ya kan? Ini ternyata ada delik di sini. Ini adalah pelanggaran kan? Sekalipun juga kita ini bukan sarjana hukum. Ya kan? Jadi gitu, itu tujuannya sebenarnya. Tapi tolonglah teman-teman ini. Kenapa sih kok suka sekali ini bertengkar ya? Aduh, itu di TV One juga malu-maluin. Nah, ini kan juga kita mau diajak bertengkar ini. Banyak orang bilang begini ke saya. Itu Pak Andi itu kerjanya komal saja. Ya dia bilang begitu ya sama saya. Aduh, dia saya lihat ini komal saja, tidak berani datang sidang. Saya bilang dalam hati saya, Sontoloyo, saya ini di kantor saya leader, saya pimpinan di kantor saya mengatur semua orang di tidak situ. turun tangan itu pemimpin kurang ajar, tidak turun tangan Iya. itu. Saya ini Tadinya dia memerintah. Memangnya kau bosnya kau yang turun tangan. Makanya main ke Menara Kuningan itu ada Andi Sarifudin and lihat partner. itu. Lu ngerti nggak? Lu Cari ngerti tahu nggak? dulu. Andi Sarifudin and partner. Lu ngerti nggak? Iya, itulah saya bilang di kantor saya itu ada kurang lebih mungkin 20 pengacara ya. Itu kan kami ini menangani perkara perdata saja sekarang itu ada 9, sisa 8 karena di Riau sudah putus. Ini ada sisa 8 lagi sama kasusnya Nikita ya. Nah ini kan kita bagi-bagi semua orang ini. Kalau hanya sekadar mediasi, hanya pembacaan gugatan, atau membawa misalnya replik, ngapain saya datang? Ya kan? Nah beda hanya kalau pidana. Kalau pidana itu karena di penggaliannya itu ya digali itu kebenaran material, maka saya tidak pernah pasti saya datang, terkecuali kalau pembacaan misalnya pledoi, ngapain saya datang baca-baca kan pasti banyak adik-adik yang bisa baca ya, kencang-kencang suaranya gitu loh ya. Ya saya kan ngurusi yang lain dan lain sebagainya. Salah Ya, satu kalau kasus adalah ini- Bu ini ya, siapa Bu Sindu salah satunya guys ya. Itu. Junior, suaranya kalau lantang. misalnya kalau misalnya saya harus ngurusi semua hanya mediasi saja. Mediasi itu kan sifatnya kan tawar menawar saja, ya. Karena itu adalah kewajiban, makanya penggugat ini karena dia menggugat, maka dia punya kewajiban untuk melakukan penawaran namanya. Oh ini deh, saya minta sekian. Ini kan saya minta di pokok gugatan saya misalnya 244. Nah oke deh, karena ada niatnya mau berdamai, makanya saya bikin 200. Seharusnya dari mereka itu kalau dia padu,
Artinya deadlock lah itu mediasi itu, kemudian masuklah pokok perkara. Bukan berarti dia juga menawarkan sebaliknya. Betul kayak bilang tadi Bu Maira tadi itu, bahwa ini kan orang tidak mengerti, ya kan, seperti itu loh. Namanya kita ini punya kewajiban untuk karena kita ini menggugat, karena secara hukum itu hal yang sangat penting ya, salah satu syarat dalam perkara perdata bahwa itu harus ada namanya mediasi. Oleh karena itu mediasi inilah kita membuat seperti itu, penawarannya seperti itu, karena ada aturan bahwa kita tidak boleh menawarkan sesuai dengan apa yang kita minta dalam pokok perkara, maka diturunkanlah 200. Seperti itu. Mengerti kan bapak-bapak senior yang ada di sebelah, ya kan? Ini kalau kronologinya Anda nggak profesional, udah aku kantongin nih Pak. Mulai dari Anda mendampingin Ibu Reza Gladys itu bikin LP ya, pasalnya aja udah nggak kena. Dimana profesionalnya Bapak sebagai pengacara itu mengarahkan kliennya, kayak gitu. Habis itu penggiringan opini Bapak sama sekali tidak logis, ya kan? Kalau salah tinggal masukin aja Pak permintaan maaf ini diganti, udah. Malah menggiring-giring opini. Ingat Pak udah tua. Napas itu hemat-hemat. Nanti nggak bisa bernapas kan, nggak enak. Napasnya dihemat-hemat ya gitu. Bapak bicara yang baik semakin tinggi tuh, semakin panjang tuh napas. Nggak ada delik itu, nggak ada delik. Nggak ada, aman itu. Itu nasihat itu nasihat. Ya. Termasuk juga nasihati Win itu nanti kalau tua toh. Ya kan Win? Iya Bang. Ya itulah sebenarnya, itu ada sebenarnya aturannya begitu sederhana. Ya, kalau saya nanti pasti sidang ini ya, pasti pemeriksaan saksi pasti saya datang. Ya. Tunggu aja, tapi kalau hanya sekadar penyerahan surat, tawar-menawar, ya kan? Ya cukup, itu adik-adik kita kan banyak. Ya kan? Guys, pokoknya Andi Saripudin ya itu end partner di daerah Kuningan. Kalau mau ada konsultasi hukum silakan hadir ke sana, cari aja Andi Saripudin end partner di sana, cari ya, ada di sana ya di daerah Kuningan ya. Yang mau teman-teman yang mau konsultasi silakan di sana ya. Itu. Jadi kita, saya itu juga termasuk pembulian, katanya saya ini taunya komal, taunya teriak-teriak, merugikan nih kita. Ya dari mana ya unsurnya merugikan nih kita ya? Saya pikir-pikir gitu. Katanya kalau berani pergi aja hadapi tuh senior-senior itu katanya. Aduh mak, kalau yang begitu mah saya hadapi, bukan saya merendahkan. Tapi aduh, lebih baik saya ngopi sama Awin aja deh, itu lebih enak ya. Gimana Win ya? Iya. Benar nggak Win? Iya benar. Ya kan? Ngapain seberhadapan orang begitu? Ya? Orang dia. Jangan lah. Maaf. Nah itu. Iya Pak bacaannya puang. Anak kau di mata putih, kau di mata bolo, ku baraka dua baraka la ilaha illallah. Apoi. Ngerti nggak kau Win? Ngerti Bang, aku tuh ngerti ya, aku ngerti, cuma nggak bisa ngomongnya aja. Apalagi kalau ngomongin Bu Ratsa, ngomongin Bu Ratsa ya kan, ngomongin Jalang Kote ya kan, Tatarib sama Konro, aku ngerti Bang. Oh ya, nanti kita makan korok nanti Win. Di mana itu ya? Di Tebet Bang. Di Jakarta nanti. Di Tebet dah yang Tata, itu enak banget Bang. Yang di Tebet. Iya, iya betul, ada di situ. Iya. Di Pelangi juga itu ada. Iya Bang, tapi lebih enak di situ. Paling enak di Abdullah Sapi itu di Tebet. Langsung bersinar matanya dengan makanan Pak. Aduh, setiap koma tidak pernah berhenti mengunyah ini Pung. Astaga, setiap saya naik pasti ada saja dia kuma. Biar di kantornya itu mengunyah saja terus kerjaannya. Ya Allah. Boleh mengunyah Win, tapi kurang-kurangin minum kopi, nanti buntu otak kau. Enggak, aku kopi sekali aja Bang, kopi sekali sehari. Aku juga ngopi Win. Iya Bang, aman. Tapi memang saya kalau ngopi sekali aja. Iya sama Bang. Naik aja guys, yang lainnya kalau mau naik aja guys. Ini saudara kita kok, kakak abang kita.
Naik Halo, aja, enggak apa-apa, tuh Win, naikin aja Win. Ntar Kak Ya mau Vanes, naikin. Kak Vanes naik Kak. Ya ngobrolin apa ya? Kok tiba-tiba ada Daeng Tata? Gondro. Langsung terpanggil. Halo Abang. Ada dari katai. Halo Kamira. Halo Kak Vanessa.